Kalau memang kamu bahagia, kenapa matamu terlihat seperti orang yang sudah terlalu lama menangis? Kalimat itu diucapkan ibuku hanya beberapa detik setelah melihat foto yang kuunggah di media sosial. Padahal ribuan orang berkomentar, "Bahagia sekali. Hidupnya sempurna. Iri lihat keluarganya." Tapi ibuku justru menangis. Dan apa yang beliau lihat di balik senyumanku hari itu mengubah seluruh hidupku. Brak! Sebelum cerita ini dimulai, semoga siapapun yang sedang mendengarkan diberikan kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang halal, dan dijauhkan dari kesedihan yang berkepanjangan. Amin. Kalau kalian sedang menonton dari kota manapun, tuliskan di kolom komentar dan ikuti kisah ini sampai akhir. Karena cerita ini bukan tentang foto, bukan tentang media sosial, tetapi tentang seorang ibu yang mampu melihat luka anaknya bahkan dari balik senyuman. Namaku Alia, usiaku 29 tahun. Aku menikah 4 tahun yang lalu. Dan jika kalian melihat kehidupanku di media sosial, kalian mungkin akan berpikir aku adalah perempuan yang sangat beruntung. Suami mapan, rumah bagus, mobil ada, liburan sesekali, dan foto-foto yang selalu terlihat bahagia. Namun kenyataannya, aku hidup dalam kesepian yang tidak pernah diketahui siapapun. Dek, suamiku bernama Farhan. Saat awal menikah, dia adalah laki-laki yang lembut, perhatian, penyayang, dan selalu membuatku merasa istimewa. Tapi perlahan semuanya berubah, bukan menjadi kasar, bukan menjadi pemarah, namun menjadi dingin, sangat dingin. Dia tetap pulang, tetap bekerja, tetap memberi nafkah, tapi tidak pernah benar-benar hadir. Brak! Saat makan dia sibuk dengan ponselnya. Saat aku berbicara dia hanya menjawab seperlunya. Saat aku menangis dia berkata, "Kamu terlalu sensitif." Dan kalimat itu terus berulang selama bertahun-tahun. Aku mulai merasa sendirian. Meski tinggal serumah, aku mulai merasa tidak dicintai. Meski masih berstatus istri, namun aku memilih diam. Karena dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Dan aku tidak ingin orang lain tahu. Dek, lalu aku melakukan hal yang mungkin dilakukan banyak orang saat ini. Aku mulai mengunggah kebahagiaan. Foto makan malam, foto jalan-jalan, foto tersenyum, foto keluarga. Padahal setelah foto diambil, kami kembali diam. Padahal setelah kamera dimatikan, aku kembali menangis. Brak! Dan yang paling menyakitkan, semakin banyak orang menganggap hidupku sempurna, semakin banyak orang iri, semakin banyak orang berkata, "Enak ya jadi Alia." Padahal andai mereka tahu betapa sering aku menangis sendirian di kamar mandi, betapa sering aku berharap suamiku bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Namun pertanyaan itu tidak pernah datang. Dek, sampai suatu hari, aku mengunggah foto ulang tahun pernikahan kami. Foto yang sangat indah. Aku tersenyum, Farhan tersenyum, dan dalam waktu beberapa jam, foto itu dibanjiri komentar. Namun di antara ratusan komentar, ada satu pesan dari ibuku. Pesan yang membuat seluruh tubuhku membeku. Brak! Pesannya hanya satu kalimat. "Nak, boleh ibu telepon?" Dek, dan saat telepon itu terhubung, aku mendengar sesuatu yang tidak pernah kuduga. Ibuku sedang menangis.
Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat pertahananku runtuh. Brak! Alia, ibu tahu kamu sedang tidak bahagia. Jack! Tangan menunjuk kanan ketik lanjutkan part 2. Alia, ibu tahu kamu sedang tidak bahagia. Jack! Kalimat itu menghantam dadaku seperti petir. Tanganku langsung gemetar. Aku memegang ponsel erat-erat, berusaha tetap tenang, berusaha tetap terdengar biasa. Namun hatiku sudah berantakan. Brak! Ibu ngomong apa sih? Aku mencoba tertawa kecil, tertawa yang dipaksakan, tertawa yang selama ini menjadi pelindungku. Namun seorang ibu tetaplah seorang ibu. Beliau tidak tertipu, tidak sedikit pun. Dek, Alia, ibu yang melahirkan kamu, ibu yang membesarkan kamu. Ibu tahu kapan kamu benar-benar tersenyum, dan kapan kamu hanya berpura-pura. Brak! Air mataku langsung menggenang, karena selama ini, semua orang percaya pada foto-fotoku. Semua orang percaya pada senyumanku. Semua orang percaya hidupku baik-baik saja. Tapi ibuku tidak. Beliau melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dek, apa yang ibu lihat? Tanyaku pelan. Di ujung telepon, aku mendengar suara tangisan yang ditahan. Lalu ibu berkata, "Matamu." Brak! Aku langsung membeku. Di foto itu, senyummu ada, tapi matamu tidak. Jack! Air mataku jatuh. Karena itu benar. Sangat benar. Selama ini aku bisa memaksa bibirku tersenyum. Tapi aku tidak bisa membohongi mataku. Dan ternyata, ibuku melihatnya. Bahkan hanya lewat sebuah foto. Brak! Alia, ibu nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ibu tahu kamu sedang memikul sesuatu yang berat. Tangisku pecah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menangis di depan seseorang. Meski hanya lewat telepon. Meski jarak kami ratusan kilometer. Dek! Selama ini aku selalu kuat, atau setidaknya berpura-pura kuat. Saat teman bertanya aku tersenyum. Saat tetangga bertanya aku tersenyum. Saat keluarga lain bertanya aku tersenyum. Namun malam itu, aku tidak kuat lagi. Brak! Ibu! Suaraku bergetar. Alia capek. Kalimat itu keluar begitu saja, dan setelahnya, aku menangis semakin keras. Karena ternyata, itulah kalimat yang selama ini ingin ku ucapkan. Kalimat yang selama ini ku pendam. Dek, ibu tidak banyak bicara. Beliau hanya mendengarkan. Seperti saat aku kecil, saat aku jatuh dari sepeda. Saat aku gagal ujian, saat aku patah hati pertama kali, beliau selalu mendengarkan. Dan malam itu, beliau kembali melakukannya. Brak! Setelah tangisku mulai reda, ibu bertanya pelan, "Farhan baik sama kamu?" Dek, aku terdiam. Sangat lama, karena pertanyaan itu sulit dijawab. Farhan tidak memukulku. Farhan tidak berteriak padaku. Farhan tidak selingkuh. Setidaknya sejauh yang ku tahu. Namun, aku merasa sendirian setiap hari. Dan rasa sepi itu perlahan membunuhku. Brak! Ibu! Farhan gak jahat. Tapi dia juga gak benar-benar ada. Di ujung telepon, ibu menangis, bukan karena marah, bukan karena kecewa,
Tetapi karena beliau akhirnya mengerti kenapa anaknya terlihat kosong di balik senyuman. Dek, malam itu kami berbicara hampir 2 jam. Tentang hidup, tentang pernikahan, tentang luka yang tidak terlihat. Dan sebelum telepon ditutup, ibu mengatakan sesuatu yang terus terngiang di kepalaku. Brak! Nah, jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri hanya untuk terlihat bahagia di depan orang lain. Kalimat itu menancap di hatiku, karena selama ini, aku memang sedang kehilangan diriku sendiri. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, dan aku tidak menyadarinya. Namun aku tidak tahu bahwa beberapa hari kemudian, aku akan menemukan sesuatu di laptop Farhan. Sesuatu yang membuat semua kesepianku selama ini tiba-tiba masuk akal. Sesuatu yang membuat dunia yang kubangun runtuh dalam satu malam. Brak! Namun aku tidak tahu bahwa beberapa hari kemudian, aku akan menemukan sesuatu di laptop Farhan. Sesuatu yang membuat semua kesepianku selama ini tiba-tiba masuk akal. Sesuatu yang membuat dunia yang kubangun runtuh dalam satu malam. Sejak percakapan dengan ibu malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan kata-katanya. Jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri hanya untuk terlihat bahagia di depan orang lain. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Bahkan saat memasak, saat mencuci piring, saat bekerja, dan saat berbaring di tempat tidur. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar bahagia? Jawabannya datang begitu cepat. Aku hanya terbiasa berpura-pura. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Farhan tetap sibuk, pulang malam, makan sambil melihat ponsel, lalu bekerja lagi di depan laptopnya. Kadang aku duduk di sampingnya, berharap dia memulai percakapan, berharap dia bertanya bagaimana hariku, berharap dia memperhatikanku. Namun harapan itu hampir selalu berakhir dengan kecewa. Suatu malam, Farhan tertidur lebih awal di sofa ruang kerja. Laptopnya masih menyala. Aku sebenarnya tidak pernah suka memeriksa barang pribadi suamiku. Bahkan selama 4 tahun menikah, aku hampir tidak pernah membuka ponselnya. Karena aku percaya, atau mungkin karena aku terlalu takut menemukan sesuatu. Namun malam itu berbeda. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang harus kutahu. Aku berjalan mendekat. Layar laptop masih menyala. Dan sebuah aplikasi pesan masih terbuka. Awalnya aku hanya ingin menutup laptop itu. Namun mataku tanpa sengaja menangkap satu kalimat. Kalimat yang membuat jantungku terasa berhenti sesaat. Aku lebih nyaman cerita sama kamu daripada sama istriku. Aku membeku, tanganku mendadak dingin. Aku membaca ulang kalimat itu, berulang kali, berharap aku salah lihat. Namun tidak, itu benar. Pesan itu dikirim oleh Farhan kepada seorang perempuan, bukan rekan kerja laki-laki, bukan grup kantor, bukan saudara, seorang perempuan. Tanganku mulai gemetar. Aku terus membaca percakapan itu. Semakin banyak kubaca, semakin sulit aku bernapas. Tidak ada kata-kata mesra. Tidak ada ungkapan cinta. Tidak ada bukti perselingkuhan secara langsung. Namun ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Farhan menceritakan semua hal kepada perempuan itu. Tentang pekerjaannya, tentang masalahnya, tentang ketakutannya, tentang impiannya. Semua hal yang selama ini ingin ku dengar darinya.
Semua hal yang selama ini ingin kubagi bersamanya. Air mataku mulai jatuh. Karena aku akhirnya mengerti. Bukan karena Farhan tidak bisa berbicara. Bukan karena Farhan tidak bisa terbuka. Bukan karena Farhan tidak mampu bercerita. Dia bisa. Bukan kepadaku. Dan kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah kubayangkan. Aku duduk di lantai, memandangi layar laptop yang masih menyala. Tiba-tiba aku teringat semua malam ketika aku mencoba mengajaknya berbicara. Semua malam ketika aku bertanya, "Hari ini bagaimana?" Dan dia menjawab, "Biasa saja." Semua malam ketika aku mencoba mendengarkan, namun dia memilih diam. Sekarang aku tahu, dia tidak diam. Dia hanya memilih bercerita kepada orang lain. Malam itu aku tidak membangunkannya. Aku tidak marah. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis di depannya. Aku hanya menutup laptop perlahan, lalu masuk ke kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa pernikahanku jauh lebih sepi daripada yang selama ini kubayangkan. Namun aku belum tahu bahwa perempuan dalam percakapan itu ternyata bukan orang asing. Saat aku mengetahui siapa dia sebenarnya, aku merasa seluruh dunia runtuh di bawah kakiku. Karena orang itu adalah seseorang yang sangat kukenal. Karena orang itu adalah seseorang yang sangat kukenal. Malam itu aku hampir tidak tidur. Aku berbaring di samping Farhan, memandangi langit-langit kamar. Sementara pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Siapa perempuan itu? Kenapa Farhan bisa begitu terbuka kepadanya? Kenapa semua cerita yang seharusnya menjadi milikku justru diberikan kepada orang lain? Dan yang paling menyakitkan, kenapa aku tidak pernah menyadari semuanya? Keesokan paginya, Farhan berangkat kerja seperti biasa. Dia mencium keningku, mengucapkan salam, lalu pergi. Seperti tidak ada apa-apa. Seperti semalam aku tidak melihat apapun. Seperti hatiku tidak sedang hancur. Setelah pintu tertutup, aku kembali membuka laptopnya. Aku tahu ini salah. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berhak mengetahui kebenaran. Aku membuka kembali percakapan itu, lalu mencari nama perempuan tersebut. Dan saat foto profilnya muncul, dadaku langsung sesak. Karena aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Namanya Nisa. Teman kuliahku, sahabatku dulu, orang yang pernah duduk bersamaku di kantin kampus, orang yang pernah mendengarkan semua cerita cintaku, bahkan orang yang hadir saat aku menikah dengan Farhan. Aku langsung terduduk, dunia terasa berputar. Dari sekian banyak orang di dunia, kenapa harus dia? Kenapa harus sahabatku sendiri? Air mataku mulai jatuh. Namun semakin kubaca percakapan mereka, semakin bingung aku dibuatnya. Karena tidak ada kata cinta, tidak ada rayuan, tidak ada hubungan terlarang. Yang ada justru sesuatu yang jauh lebih rumit. Mereka saling bercerita, saling mendengarkan, saling memberi semangat. Sesuatu yang sudah lama hilang dalam rumah tanggaku. Dan anehnya, itu justru lebih menyakitkan. Karena aku sadar, aku tidak kehilangan suamiku secara fisik. Aku kehilangan hatinya. Perlahan, tanpa kusadari. Dan mungkin sudah terjadi sejak lama. Siang harinya, aku memberanikan diri membuka akun media sosial Nisa. Aku ingin tahu kehidupannya sekarang. Aku ingin tahu apa yang membuat Farhan begitu nyaman kepadanya. Namun yang kutemukan justru membuatku semakin terdiam.
Nisa ternyata hidup sendirian, belum menikah, tinggal di kota yang berbeda. Dan dari unggahan-unggahannya, terlihat bahwa hidupnya tidak mudah. Banyak kutipan tentang kesepian, tentang kehilangan, tentang menerima kenyataan. Aku mulai merasa bingung, karena semakin kulihat, semakin aku tidak menemukan tanda-tanda hubungan terlarang. Namun tetap saja, hatiku terluka. Malam itu Farhan pulang lebih cepat dari biasanya. Dan entah kenapa, aku sudah tidak sanggup berpura-pura lagi. Saat kami makan malam, aku menatapnya cukup lama. Sampai akhirnya dia menyadari. Ada apa? Aku menarik napas panjang, lalu bertanya pelan. Farhan. Iya. Kamu bahagia nggak hidup sama aku? Farhan langsung berhenti makan. Wajahnya berubah, seolah tidak menyangka akan mendapat pertanyaan itu. Beberapa detik berlalu, namun dia tidak menjawab. Dan diamnya justru menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Keraguan yang selama ini tidak pernah ingin kulihat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku dan Farhan duduk berhadapan. Bukan sebagai pasangan yang bahagia, tetapi sebagai dua orang yang sama-sama kehilangan sesuatu. Dan apa yang diakui Farhan malam itu membuat air mataku jatuh tanpa bisa dihentikan. Karena ternyata selama ini bukan hanya aku yang merasa kesepian, Farhan juga. Dan alasan dibalik semua itu sama sekali tidak pernah kuduga. Karena ternyata selama ini bukan hanya aku yang merasa kesepian, Farhan juga. Dan alasan dibalik semua itu sama sekali tidak pernah kuduga. Malam itu ruang makan terasa sangat sunyi. Aku dan Farhan duduk berhadapan. Tidak ada televisi yang menyala. Tidak ada suara ponsel. Tidak ada hal yang bisa kami gunakan untuk menghindari percakapan. Hanya ada kami berdua. Dan bertahun-tahun perasaan yang akhirnya mulai muncul ke permukaan. Farhan menunduk cukup lama. Aku bisa melihat jemarinya saling menggenggam erat. Seolah dia sedang berusaha mengatakan sesuatu yang selama ini disimpannya. Alia. Suaranya pelan. Aku minta maaf. Kalimat sederhana itu justru membuat dadaku semakin sesak. Karena selama ini aku tidak hanya membutuhkan maaf. Aku membutuhkan penjelasan. Aku membutuhkan kejujuran. Aku membutuhkan suamiku kembali. Farhan menarik napas panjang, lalu menatapku. Matanya terlihat lelah. Sangat lelah. Aku memang sering cerita ke Nisa. Air mataku langsung menggenang lagi. Meski aku sudah tahu, tetap saja mendengarnya langsung dari mulutnya terasa menyakitkan. Tapi aku tidak pernah selingkuh. Aku diam, tidak menyela, tidak membantah. Aku hanya ingin mendengar semuanya. Farhan melanjutkan. Aku tahu kamu pasti terluka. Aku tahu aku salah. Tapi semuanya nggak dimulai karena aku mencintai dia. Lalu karena apa? Pertanyaan itu akhirnya keluar dari mulutku. Farhan kembali terdiam. Beberapa detik, yang terasa seperti berjam-jam. Kemudian dia berkata sesuatu yang membuatku membeku. Karena aku merasa gagal. Aku mengernyit. Gagal? Farhan mengangguk pelan. Aku kehilangan pekerjaan 2 tahun lalu. Tapi aku gak pernah benar-benar cerita ke kamu tentang apa yang aku rasakan. Aku mulai mengingat masa itu. Masa ketika perusahaannya melakukan pengurangan karyawan.
Masa ketika dia terlihat lebih pendiam dari biasanya? Masa ketika dia mulai berubah? Aku malu. Farhan menatap meja. Aku merasa nggak berguna. Aku merasa bukan suami yang baik. Aku merasa mengecewakan kamu. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat suamiku yang sebenarnya. Bukan laki-laki yang selalu terlihat kuat. Bukan laki-laki yang selalu tampak tenang. Tetapi seorang manusia yang juga bisa hancur. Aku takut kalau aku cerita, kamu akan kehilangan rasa hormat sama aku. Dadaku terasa semakin berat. Karena selama ini, aku justru menunggu dia bercerita. Menunggu dia membuka hatinya. Menunggu dia mempercayaiku. Namun ternyata, dia memendam semuanya sendirian. Dan ketika tidak sanggup lagi, dia memilih bercerita kepada orang lain. Bukan karena cinta, tetapi karena merasa tidak mampu bercerita kepadaku. Itu sebabnya kamu dekat sama Nisa. Farhan mengangguk pelan. Awalnya cuma ngobrol. Lalu aku merasa didengarkan. Aku merasa ada yang mengerti. Kalimat itu menusuk hatiku. Karena sebenarnya, aku juga menginginkan hal yang sama. Aku juga ingin didengarkan. Aku juga ingin dimengerti. Aku juga kesepian. Dan tiba-tiba aku sadar sesuatu. Selama ini kami tinggal serumah. Tidur di tempat tidur yang sama. Makan di meja yang sama. Namun diam-diam, kami berdua sedang tenggelam dalam kesepian masing-masing. Tanpa pernah saling menyelamatkan. Air mataku jatuh perlahan. Bukan hanya karena sakit hati, tetapi karena sedih. Sangat sedih. Karena kami pernah saling mencintai begitu dalam. Lalu entah kapan, kami berubah menjadi dua orang asing yang tinggal dalam satu rumah. Malam itu percakapan berlangsung sangat lama. Lebih lama daripada seluruh percakapan kami selama beberapa tahun terakhir. Dan tepat ketika aku mulai berpikir semuanya sudah terungkap, Farhan mengatakan satu kalimat yang membuatku membeku. Ada alasan kenapa Nisa selalu menyuruh aku kembali bicara sama kamu. Aku langsung mengangkat kepala. Apa maksudnya? Farhan menatapku, lalu berkata pelan, karena selama ini, Nisa ternyata menyimpan sebuah rahasia tentang dirimu. Rahasia yang bahkan aku sendiri tidak tahu. Dan saat aku mengetahui rahasia itu, aku akhirnya mengerti kenapa ibuku menangis hanya karena melihat sebuah foto. Dan saat aku mengetahui rahasia itu, aku akhirnya mengerti kenapa ibuku menangis hanya karena melihat sebuah foto. Aku menatap Farhan tanpa berkedip. Pikiranku dipenuhi pertanyaan. Tentang Nisa, tentang ibuku, dan tentang rahasia yang katanya berkaitan denganku. Apa maksudmu? Suaraku hampir berbisik. Farhan terlihat ragu. Seolah dia tidak yakin apakah harus melanjutkan atau tidak. Namun akhirnya dia mengambil ponselnya. Lalu membuka sebuah percakapan lama. Percakapan dengan Nisa. Nisa pernah bilang sesuatu tentang kamu. Apa? Farhan menggeser layar perlahan. Lalu menyerahkan ponsel itu kepadaku. Aku membaca pesan tersebut, dan dalam hitungan detik, air mataku langsung jatuh. Karena pesan itu berbunyi, Farhan, kamu sadar nggak kalau Alia sudah lama kehilangan dirinya sendiri? Aku terdiam, melanjutkan membaca. Kamu mungkin melihat dia tersenyum setiap hari. Tapi aku melihat perempuan yang dulu penuh mimpi itu perlahan menghilang. Tanganku mulai gemetar, karena kalimat itu terasa sangat benar, sangat menyakitkan, namun sangat benar.
Aku terus membaca. Alia yang dulu suka melukis sudah nggak pernah melukis lagi. Alia yang dulu suka menulis sekarang berhenti menulis. Alia yang dulu selalu punya semangat sekarang cuma berusaha bertahan. Air mataku mengalir semakin deras. Karena Nisa benar. Aku bahkan hampir lupa bahwa aku pernah punya impian. Aku pernah punya hobi. Aku pernah punya dunia sendiri. Sebelum semuanya perlahan hilang. Sebelum aku terlalu sibuk menjadi istri yang sempurna. Terlalu sibuk membuat semua orang percaya bahwa aku bahagia. Dan terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain. Farhan duduk diam di depanku. Sementara aku masih membaca pesan-pesan itu. Sampai akhirnya aku menemukan satu pesan yang membuatku benar-benar terdiam. Pesan yang dikirim Nisa 6 bulan lalu. Aku ketemu Ibu Alia waktu di acara reuni. Aku cerita kalau Alia terlihat sering memaksakan senyum. Dan ibunya langsung menangis. Aku membeku. Jantungku berdegup kencang. Apa? Farhan mengangguk pelan. Ternyata sebelum telepon itu, ibumu sudah merasa ada yang salah. Air mataku jatuh lagi. Karena tiba-tiba semuanya mulai masuk akal. Ibuku tidak sedang menebak. Ibuku tidak sedang curiga. Seorang ibu memang bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan ketika mendengar dari Nisa bahwa aku terlihat berubah, perasaan itu semakin kuat. Lalu Farhan berkata sesuatu yang membuatku semakin hancur. Waktu itu Nisa bilang, "Kalau kamu terlihat seperti orang yang hidup untuk membahagiakan semua orang kecuali dirinya sendiri." Aku langsung menutup wajahku. Karena kalimat itu tepat mengenai bagian terdalam dalam diriku. Selama ini aku memang seperti itu. Aku ingin membuat suamiku bangga. Aku ingin membuat keluarga bangga. Aku ingin membuat teman-teman melihat bahwa hidupku baik-baik saja. Aku ingin membuat semua orang senang. Namun aku lupa satu hal. Aku lupa membahagiakan diriku sendiri. Malam itu aku menangis lama sekali. Bukan karena Farhan. Bukan karena Nisa. Tetapi karena aku mulai menyadari sesuatu. Selama ini aku tidak hanya kehilangan kedekatan dengan suamiku. Aku juga kehilangan diriku sendiri. Dan kehilangan itu terjadi perlahan. Sangat perlahan. Sampai aku tidak menyadarinya. Namun ternyata, ada satu hal lagi yang belum diceritakan Farhan. Sesuatu yang selama ini disembunyikan bukan hanya dariku, tetapi juga dari seluruh keluarga. Dan pengakuan itu akan mengubah seluruh arah cerita hidup kami. Karena ternyata selama 2 tahun terakhir, Farhan memikul beban yang tidak pernah diketahui siapapun. Karena ternyata selama 2 tahun terakhir, Farhan memikul beban yang tidak pernah diketahui siapapun. Malam itu kami masih duduk di ruang makan. Makanan sudah dingin. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Namun tidak ada satupun dari kami yang ingin mengakhiri percakapan. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami benar-benar saling mendengarkan. Bukan sekadar berbicara, tetapi mendengarkan. Farhan terlihat sangat lelah. Bukan lelah karena pekerjaan, melainkan lelah karena terlalu lama menyimpan semuanya sendirian. Alia, ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan ke siapapun. Aku menatapnya. Dalam hati aku mulai takut. Karena sepanjang malam itu, setiap pengakuan selalu membawa kejutan baru. Dan entah kenapa, aku merasa yang ini jauh lebih besar. Farhan menunduk. Lalu mengusap wajahnya pelan, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Aku nggak kehilangan pekerjaan 2 tahun lalu. Aku mengernyit. Loh, bukannya waktu itu perusahaan memang melakukan pengurangan karyawan? Farhan mengangguk. Iya.
Tapi sebenarnya aku tidak termasuk yang diberhentikan. Aku semakin bingung, karena selama ini aku yakin itulah penyebab perubahan dirinya. Namun ternyata bukan. Lalu apa? Farhan menarik napas panjang, dan kalimat berikutnya membuatku terdiam. Aku yang memilih keluar. Aku langsung membeku. Apa? Farhan menatap meja. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku mengalami serangan panik. Ruangan mendadak terasa sangat sunyi. Aku tidak langsung mengerti. Karena selama ini Farhan selalu terlihat kuat. Selalu terlihat tenang. Selalu terlihat baik-baik saja. Sulit membayangkan dirinya mengalami hal seperti itu. Aku sempat pingsan di kantor. Aku nggak bisa bernapas. Aku merasa seperti akan mati. Tangannya mulai gemetar. Dan aku bisa melihat bahwa bahkan mengingat kejadian itu saja masih menyakitkan baginya. Aku takut. Sangat takut. Tapi aku malu untuk cerita. Air mataku mulai menggenang. Karena tiba-tiba aku teringat banyak hal. Malam-malam ketika Farhan terbangun dan duduk sendirian. Saat dia terlihat gelisah tanpa alasan. Saat dia sering diam berjam-jam. Saat dia mulai menjauh dari banyak orang. Semua potongan kejadian yang dulu tidak ku mengerti. Sekarang mulai tersusun menjadi satu. Aku pikir kalau aku cerita, kamu akan menganggap aku lemah. Aku langsung menggeleng. Dengan cepat. Sangat cepat. Karena tidak pernah sekalipun aku berpikir seperti itu. Namun aku sadar. Selama ini aku juga tidak pernah benar-benar bertanya apa yang terjadi dalam dirinya. Kami sama-sama terjebak dalam kesunyian. Sama-sama berharap dimengerti. Tapi sama-sama tidak berani membuka hati. Farhan mengusap matanya, lalu berkata sesuatu yang membuat dadaku sesak. Setiap hari aku berpura-pura kuat. Setiap hari aku pura-pura baik-baik saja. Dan lama-lama aku lupa caranya jujur. Aku menangis, karena kalimat itu terdengar sangat familiar. Sangat mirip dengan kehidupanku sendiri. Bukankah aku juga melakukan hal yang sama? Bukankah aku juga setiap hari berpura-pura bahagia? Bukankah aku juga lupa bagaimana caranya berkata bahwa aku sedang tidak baik-baik saja? Untuk pertama kalinya, aku melihat bahwa kami sebenarnya sedang melakukan hal yang sama. Hanya dengan cara yang berbeda. Aku memakai senyum. Farhan memakai diam. Namun keduanya sama-sama topeng. Dan topeng itu hampir menghancurkan pernikahan kami. Malam semakin larut. Namun ada satu pertanyaan yang terus menggangguku. Jika Farhan memang sedang berjuang sendirian, kenapa dia tidak pernah datang kepadaku? Kenapa dia memilih memendam semuanya? Kenapa dia memilih bercerita kepada Nisa? Saat aku menanyakan itu, Farhan terdiam sangat lama. Lalu ia menjawab dengan suara pelan. Jawaban yang membuatku menangis lebih keras dari sebelumnya. Aku takut kamu kecewa melihat siapa diriku yang sebenarnya. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Selama bertahun-tahun, aku dan Farhan tidak sedang menyembunyikan diri dari dunia. Kami justru sedang menyembunyikan diri satu sama lain. Namun aku belum tahu bahwa keesokan harinya ibu akan datang ke rumah. Dan apa yang beliau tunjukkan kepada kami akan membuat seluruh rahasia masa lalu akhirnya terbongkar. Dan apa yang beliau tunjukkan kepada kami akan membuat seluruh rahasia masa lalu akhirnya terbongkar. Keesokan paginya, aku terbangun dengan mata sembab. Percakapan semalam dengan Farhan masih terus terngiang di kepalaku. Untuk pertama kalinya,
Aku melihat sisi dirinya yang selama ini tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun. Dan untuk pertama kalinya juga, aku menyadari bahwa kami sama-sama terluka. Hanya saja dengan cara yang berbeda. Saat sedang membuat teh di dapur, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan langsung terkejut. Ibu berdiri di sana, membawa tas kecil dan senyum yang hangat. Namun matanya terlihat serius. Sangat serius. "Ibu." Aku langsung memeluk beliau. Tanpa sadar air mataku kembali jatuh. Seolah tubuhku tahu bahwa aku sedang membutuhkan pelukan itu. Ibu mengusap kepalaku perlahan. Seperti saat aku masih kecil. Saat aku takut. Saat aku sedih. Saat aku merasa dunia terlalu berat. Setelah masuk ke rumah, ibu duduk bersama kami di ruang tamu. Farhan terlihat gugup. Aku juga, karena rasanya seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Beberapa menit kami hanya berbincang ringan. Sampai akhirnya ibu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah album foto lama. Aku langsung mengernyit. Album itu sangat familiar. Album masa kecilku. Album yang selama bertahun-tahun tersimpan di rumah orang tuaku. "Alia, kamu masih ingat ini?" Aku mengangguk pelan. Ibu membuka halaman demi halaman. Foto saat aku SD. Foto saat aku lomba menggambar. Foto saat aku menjuarai lomba menulis. Foto saat aku tertawa lepas bersama teman-teman. Dan tanpa sadar, aku mulai tersenyum. Karena sudah lama sekali aku tidak melihat semua itu. Sudah lama sekali aku tidak melihat diriku yang dulu. Kemudian ibu membuka halaman terakhir dan menunjuk sebuah foto. Foto yang membuatku terdiam. Di foto itu, aku sedang berdiri di atas panggung. Usiaku sekitar 17 tahun. Memegang piala dan tersenyum sangat bahagia. Senyum yang berbeda. Senyum yang benar-benar hidup. Ibu menatapku, lalu berkata pelan, "Ini Alia yang ibu kenal." Ruangan langsung sunyi. Aku menunduk, karena aku tahu apa maksud beliau. Ibu tidak sedang berbicara tentang foto. Beliau sedang berbicara tentang diriku. Tentang perempuan yang perlahan menghilang selama bertahun-tahun. Alia yang ini berani bermimpi. Alia yang ini percaya diri. Alia yang ini selalu punya semangat. Alia yang ini tidak takut menjadi dirinya sendiri. Air mataku mulai jatuh. Karena aku merindukan perempuan itu. Sangat merindukannya. Namun aku bahkan tidak tahu kapan aku kehilangannya. Lalu ibu menoleh ke arah Farhan dan mengatakan sesuatu yang membuat kami berdua terdiam. "Kalian berdua terlalu sibuk menjadi orang yang kuat, sampai lupa menjadi manusia." Farhan langsung menunduk. Aku juga, karena kalimat itu benar. Kami sama-sama berusaha terlihat baik-baik saja. Sama-sama berusaha terlihat kuat. Sama-sama takut mengecewakan satu sama lain. Dan akhirnya, kami justru kehilangan satu sama lain. Ibu lalu mengeluarkan satu benda lagi dari dalam album. Sebuah surat tua. Kertasnya sudah mulai menguning. Aku langsung mengenalinya. Karena itu adalah tulisanku sendiri. Aku menulis surat itu saat masih SMA. Dan saat membaca isinya, aku langsung menangis. Karena surat itu berisi daftar mimpi-mimpiku. Mimpi yang hampir semuanya sudah kulupakan. Menjadi penulis. Membuka sanggar baca untuk anak-anak. Menerbitkan buku. Keliling Indonesia bersama keluarga. Dan satu kalimat di bagian paling bawah membuatku tidak sanggup melanjutkan membaca. Aku ingin menjadi perempuan yang tetap bahagia tanpa harus berpura-pura. Tangisku pecah, karena kalimat itu ditulis oleh diriku sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, dan tanpa sadar,
Aku telah hidup sangat jauh dari perempuan yang pernah menulisnya. Namun aku tidak tahu bahwa malam itu Farhan akan mengambil sebuah keputusan besar. Keputusan yang tidak hanya mengubah hidupku, tetapi juga mengubah masa depan pernikahan kami. Dan keputusan itu sama sekali tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Dan keputusan itu sama sekali tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Malam setelah ibu pulang, rumah terasa sangat berbeda. Bukan karena ada pertengkaran, bukan karena ada masalah baru, melainkan karena untuk pertama kalinya, aku dan Farhan sama-sama dipaksa melihat diri kami sendiri. Melihat siapa kami dulu, dan siapa kami sekarang. Album foto dan surat lama itu masih berada di atas meja. Aku beberapa kali membacanya ulang, dan setiap kali membacanya, hatiku terasa campur aduk, sedih, dan sedikit marah pada diriku sendiri. Karena aku membiarkan mimpiku menghilang begitu saja, tanpa perlawanan, tanpa kusadari. Malam itu Farhan menghampiriku. Aku sedang duduk di teras belakang rumah, memandangi langit. Sudah lama sekali aku tidak menikmati malam seperti itu. Tanpa ponsel, tanpa media sosial, tanpa harus berpura-pura. Farhan duduk di sampingku. Beberapa menit kami hanya diam. Namun kali ini diamnya berbeda. Tidak canggung, tidak menyakitkan. Seolah kami sedang belajar mengenal satu sama lain lagi. Alia. Iya. Farhan menarik napas panjang. Aku mau mengajukan cuti panjang. Aku langsung menoleh. Apa? Farhan tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak kulihat. Aku capek hidup seperti ini. Aku capek cuma bekerja. Aku capek pura-pura kuat. Aku terdiam. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar suamiku berbicara sejujur itu. Aku mau memperbaiki hidupku. Lalu, aku mau memperbaiki hidup kita. Air mataku langsung menggenang. Karena kalimat itu terdengar sangat tulus. Sangat berbeda dari semua percakapan kami beberapa tahun terakhir. Aku nggak tahu apakah semuanya bisa kembali seperti dulu. Tapi aku mau mencoba. Aku benar-benar mau mencoba. Tanganku bergetar saat menggenggam tangannya. Karena selama ini yang kuinginkan bukan kesempurnaan. Aku hanya ingin dia hadir. Benar-benar hadir. Dan malam itu, aku bisa merasakannya. Beberapa minggu kemudian, Farhan benar-benar mengambil cuti. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami menghabiskan waktu bersama tanpa terburu-buru, tanpa pekerjaan, tanpa rapat, tanpa alasan untuk saling menghindar. Kami mulai berjalan pagi bersama. Mulai sarapan bersama, mulai berbicara lagi. Hal-hal sederhana, namun terasa luar biasa. Dan sesuatu yang lebih mengejutkan mulai terjadi. Aku kembali menulis. Awalnya hanya 1 halaman, lalu 2 halaman, lalu 5. Dan perlahan, aku menemukan kembali bagian diriku yang hilang. Bagian yang dulu suka menulis cerita. Bagian yang dulu punya banyak mimpi. Bagian yang selama ini terkubur di balik senyum palsu. Suatu sore, aku menunjukkan tulisanku kepada Farhan. Dengan gugup, seperti seorang anak kecil yang menunjukkan hasil gambarnya. Farhan membacanya perlahan, lalu menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu berhenti menulis selama ini? Aku tersenyum pahit. Mungkin karena aku terlalu sibuk mencoba menjadi orang lain. Farhan langsung memelukku.
Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menangis di pelukannya. Bukan karena sedih, tetapi karena lega. Sangat lega. Namun aku belum tahu bahwa sebuah unggahan sederhana yang kubuat beberapa minggu kemudian akan mengubah hidup kami selamanya. Unggahan itu bukan foto liburan, bukan foto rumah, bukan foto makan malam romantis, melainkan sebuah tulisan jujur. Tulisan yang akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di balik senyumanku selama ini. Dan saat tulisan itu viral, ada satu orang yang menghubungiku. Seseorang yang tidak pernah kuduga. Seseorang yang membawa kabar yang membuat ibuku menangis lebih keras daripada saat melihat fotoku dulu. Dan saat tulisan itu viral, ada satu orang yang menghubungiku. Seseorang yang tidak pernah kuduga. Seseorang yang membawa kabar yang membuat ibuku menangis lebih keras daripada saat melihat fotoku dulu. Awalnya aku tidak berniat mengunggah tulisan itu. Aku hanya menulis untuk diriku sendiri. Untuk mengeluarkan semua yang selama bertahun-tahun tersimpan di dalam hati. Tentang kesepian. Tentang senyum palsu, tentang bagaimana seseorang bisa terlihat bahagia di depan kamera, tetapi hancur saat kamera dimatikan. Namun Farhan membacanya, lalu berkata sesuatu yang membuatku berpikir, mungkin ada orang yang membutuhkan tulisan ini. Kalimat sederhana, tapi akhirnya aku memberanikan diri mengunggahnya. Tanpa foto, tanpa filter, tanpa pencitraan. Hanya tulisan jujur dari seorang perempuan yang pernah kehilangan dirinya sendiri. Aku tidak berharap apa-apa. Aku hanya menekan tombol unggah, lalu menutup ponsel. Namun keesokan paginya, hidupku berubah. Tulisan itu dibagikan ribuan kali, lalu puluhan ribu kali. Komentarnya terus berdatangan. Banyak perempuan yang merasa kisah itu adalah kisah mereka. Banyak suami yang mengaku baru sadar telah mengabaikan istrinya. Banyak anak yang mengirim pesan karena melihat orang tuanya dalam cerita tersebut. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa suaraku didengar. Bukan karena aku sempurna, tetapi karena aku jujur. 3 hari setelah tulisan itu viral, sebuah pesan masuk ke akun media sosialku. Pesan dari seorang perempuan yang tidak kukenal. Usianya sekitar 50-an. Foto profilnya sederhana. Tidak ada yang istimewa. Namun isi pesannya membuatku berhenti bernapas sesaat. Alia, apakah kamu putri dari Bu Ratna? Aku langsung terkejut. Karena itu nama ibuku. Aku membalas dengan hati-hati. Benar, Bu. Beberapa menit kemudian balasan datang. Dan setelah membacanya, air mataku langsung jatuh. Perempuan itu ternyata adalah mantan guru SMA-ku. Guru bahasa Indonesia. Guru yang dulu sangat mendukung hobiku menulis. Guru yang bahkan pernah berkata bahwa suatu hari aku akan menjadi penulis. Namun setelah lulus sekolah, kami kehilangan kontak. Beliau menulis, "Saya membaca tulisanmu semalam." Lalu saya menangis. Saya langsung mengenali cara menulismu. Tanganku mulai gemetar. Karena sudah bertahun-tahun tidak ada yang mengingat bagian diriku yang satu itu. Bagian yang dulu sangat hidup. Bagian yang hampir hilang. Kemudian beliau mengirim pesan berikutnya. Pesan yang membuatku benar-benar tidak mampu menahan tangis. Alia, saya masih menyimpan tulisanmu. Aku langsung membeku. Tulisan? Tulisan yang mana? Beliau lalu mengirim foto sebuah map tua. Di dalamnya ada puluhan lembar kertas. Tulisan-tulisanku semasa SMA. Cerpen, puisi, catatan lomba. Semuanya masih disimpan. Selama lebih dari 10 tahun. Aku menangis.
Karena bahkan aku sendiri sudah melupakan semuanya. Namun ada seseorang yang masih menyimpannya. Seolah percaya pada mimpiku lebih lama daripada aku sendiri. Hari itu aku langsung menelepon ibu. Dan saat ku ceritakan semuanya, ibu menangis. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan haru. Akhirnya, itu anak ibu yang dulu. Kalimat itu membuat dadaku sesak, karena selama ini, yang paling dirindukan ibuku bukan keberhasilanku, bukan rumahku, bukan kehidupan yang terlihat sempurna. Yang beliau rindukan adalah melihat anaknya hidup kembali, melihat anaknya menjadi dirinya sendiri lagi. Namun kejutan belum berakhir. Beberapa hari kemudian, guru SMA-ku kembali menghubungiku. Beliau mengatakan ada sesuatu yang ingin ditunjukkan kepadaku. Sesuatu yang selama bertahun-tahun tersimpan rapi. Sesuatu yang bahkan aku sendiri sudah lupa pernah menuliskannya. Dan saat aku membaca tulisan itu, aku akhirnya mengerti alasan sebenarnya mengapa hidupku berubah seperti sekarang. Karena ternyata semua jawaban yang kucari selama ini sudah pernah kutulis sendiri bertahun-tahun yang lalu. Karena ternyata semua jawaban yang kucari selama ini sudah pernah kutulis sendiri bertahun-tahun yang lalu. 2 hari kemudian, aku dan Farhan pergi menemui Bu Sari, guru bahasa Indonesiaku saat SMA. Perjalanan menuju rumah beliau terasa aneh. Aku gugup, bersemangat, dan sedikit takut, karena aku tidak tahu apa yang akan kutemukan. Namun jauh di dalam hati, aku merasa sedang berjalan menuju sesuatu yang telah lama hilang. Sesuatu yang pernah menjadi bagian besar dari diriku. Saat tiba di rumah beliau, aku langsung disambut dengan pelukan hangat. Bu Sari terlihat lebih tua. Rambutnya sudah banyak memutih. Namun senyumnya masih sama. Senyum yang dulu selalu membuat murid-murid merasa dihargai. Alia. Beliau memegang kedua tanganku. Saya bangga sekali sama kamu. Air mataku langsung menggenang. Karena sudah lama sekali aku tidak mendengar kalimat itu. Dan entah kenapa, kalimat itu terasa sangat berarti. Kami berbincang cukup lama. Tentang sekolah, tentang masa lalu, tentang hidup. Sampai akhirnya Bu Sari masuk ke kamar. Lalu kembali membawa sebuah map berwarna biru tua. Map yang terlihat sangat tua. Sudut-sudutnya mulai kusam. Namun masih tersimpan rapi. Ini milikmu. Aku menerimanya perlahan. Tanganku mulai gemetar. Saat ku buka, aku langsung melihat puluhan tulisan lama. Tulisan-tulisanku. Tulisan yang bahkan aku sendiri sudah lupa pernah membuatnya. Ada puisi, ada cerpen, ada catatan harian lomba, ada artikel, dan di bagian paling bawah, ada sebuah amplop kecil. Bu Sari menunjuk amplop itu. Yang ini. Saya rasa kamu harus membacanya. Aku membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas. Tulisan tanganku sendiri. Tertanggal 11 tahun yang lalu. Saat aku masih berusia 17 tahun. Judulnya sederhana. Surat untuk diriku di masa depan. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku mulai membaca. Kalimat demi kalimat. Dan perlahan, air mataku mulai jatuh. Karena surat itu ditulis oleh Alia yang masih sangat muda. Alia yang penuh mimpi. Alia yang penuh harapan. Alia yang belum mengenal luka kehidupan. Di bagian awal surat tertulis, "Halo Alia masa depan. Aku nggak tahu kamu jadi siapa nanti. Aku nggak tahu hidupmu bahagia atau tidak. Tapi aku berharap satu hal. Jangan pernah hidup hanya untuk menyenangkan orang lain." Tanganku langsung menutup mulut.
karena kalimat itu terasa seperti tamparan. Selama bertahun-tahun, aku justru melakukan hal yang dilarang oleh diriku sendiri. Aku terus membaca, dan setiap kalimat terasa semakin menusuk. Aku harap kamu tetap menulis. Aku harap kamu tetap berani bermimpi. Aku harap kamu tidak pura-pura kuat kalau sebenarnya sedang sedih. Aku harap kamu tetap menjadi Alia. Saat membaca kalimat terakhir, aku tidak mampu lagi menahan tangis. Aku menangis sangat keras, seolah seluruh kesedihan yang selama ini tersimpan akhirnya menemukan jalan keluar. Farhan langsung menggenggam tanganku, sementara Bu Sari ikut menangis. Karena mereka tahu, momen itu bukan sekadar membaca surat, melainkan pertemuan antara diriku yang sekarang dengan diriku yang telah lama hilang. Setelah beberapa menit, aku melanjutkan membaca bagian terakhir surat itu, dan bagian itulah yang membuat seluruh ruangan terdiam. Karena di sana tertulis, kalau suatu hari kamu merasa kehilangan dirimu, kalau suatu hari kamu merasa hidupmu kosong, kalau suatu hari kamu tersenyum tapi hatimu menangis, maka berhentilah. Duduklah sebentar. Lalu kembali cari apa yang membuatmu hidup. Air mataku mengalir semakin deras. Karena itulah yang sedang terjadi padaku. Tepat seperti yang kutulis 11 tahun lalu. Dan saat itulah aku sadar. Selama ini aku mencari jawaban kemana-mana. Padahal jawabannya sudah ada dalam diriku sendiri. Sudah ada sejak lama. Namun aku tidak tahu bahwa malam setelah membaca surat itu akan terjadi sesuatu yang menjadi penutup paling indah dari seluruh perjalanan ini. Sesuatu yang membuat ibuku menangis bahagia, membuat Farhan menangis, dan membuatku akhirnya tersenyum. Bukan untuk kamera, tetapi untuk pertama kalinya, benar-benar dari hati. Dan membuatku akhirnya tersenyum, bukan untuk kamera, tetapi untuk pertama kalinya, benar-benar dari hati. Malam setelah bertemu Bu Sari, aku tidak langsung tidur. Aku duduk sendirian di ruang kerja. Di depanku tergeletak surat yang kutulis 11 tahun lalu. Surat dari Alia yang masih berusia 17 tahun. Surat dari seorang gadis yang penuh mimpi. Seorang gadis yang percaya bahwa kebahagiaan tidak perlu dipamerkan. Dan bahwa hidup harus dijalani dengan jujur. Aku membaca surat itu lagi. Lalu lagi. Dan lagi. Sampai akhirnya aku menyadari sesuatu. Selama bertahun-tahun, aku terlalu sibuk membangun kehidupan yang terlihat indah. Sampai lupa membangun kehidupan yang benar-benar membahagiakan. Aku mengejar foto yang sempurna. Aku mengejar penilaian orang. Aku mengejar pengakuan. Padahal yang sebenarnya kubutuhkan hanyalah ketenangan. Keesokan paginya, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menghapus ratusan foto dari media sosialku. Bukan karena malu, bukan karena marah, tetapi karena aku tidak lagi ingin hidup demi pencitraan. Aku ingin hidup apa adanya. Aku ingin menjadi diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Seminggu kemudian, aku mulai menulis lagi secara serius. Setiap pagi, setiap malam, sedikit demi sedikit, Farhan selalu menemaniku. Kadang hanya duduk di samping, kadang membacakan hasil tulisanku, kadang memberi masukan. Hal-hal sederhana. Namun justru itulah yang selama ini hilang dari pernikahan kami. Kehadiran. Beberapa bulan berlalu. Dan sesuatu yang tidak pernah kuduga akhirnya terjadi. Salah satu tulisanku diterbitkan oleh sebuah media nasional.
lalu tulisan berikutnya, dan berikutnya lagi. Sampai akhirnya, aku mendapat tawaran untuk menerbitkan buku. Saat menerima kabar itu, orang pertama yang kutelpon adalah ibu. Beliau terdiam cukup lama, sangat lama. Lalu aku mendengar suara tangisan. Tangisan yang tidak bisa beliau sembunyikan. "Alia." "Iya, Bu." "Ibu nggak menangis karena bukumu." Aku terdiam. Lalu ibu melanjutkan. "Ibu menangis karena akhirnya anak ibu kembali." Air mataku langsung jatuh. Karena aku mengerti maksudnya. Yang hilang selama ini bukan mimpiku. Yang hilang adalah diriku sendiri. Dan kini, aku menemukannya kembali. Beberapa minggu setelah bukuku terbit, diadakan acara peluncuran sederhana. Tidak besar, namun cukup untuk membuatku bahagia. Ibu datang, Farhan datang, Bu Sari juga datang. Dan saat acara hampir selesai, moderator bertanya satu hal. "Apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari perjalanan hidup ini?" Aku terdiam beberapa saat. Lalu melihat ke arah ibu. Beliau tersenyum sambil menahan air mata. Aku melihat ke arah Farhan. Dia tersenyum bangga. Dan saat itu, aku tahu jawabannya. Aku mengambil mikrofon. Lalu berkata, "Pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah jangan pernah mengorbankan diri sendiri hanya untuk terlihat bahagia di depan orang lain." Ruangan langsung hening. Aku melanjutkan. Karena orang yang benar-benar mencintai kita tidak membutuhkan senyum palsu. Mereka hanya ingin kita baik-baik saja. Air mata mulai mengalir di banyak wajah, termasuk wajahku. Karena untuk pertama kalinya, aku mengucapkan kalimat itu tanpa rasa takut, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Dan malam itu, saat pulang ke rumah, aku mengambil satu foto bersama ibu dan Farhan. Foto sederhana, tanpa pose berlebihan, tanpa pencitraan, tanpa kebohongan. Lalu aku mengunggahnya dengan satu kalimat. Bukan lagi tentang terlihat bahagia, tetapi tentang benar-benar bahagia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, senyuman di foto itu sama persis dengan senyuman di hatiku. Akhirnya, aku pulang, bukan ke rumah, tetapi ke diriku sendiri. Pakupin pesan moral. Jangan pernah mengukur kebahagiaan seseorang dari foto, video, atau media sosialnya. Karena tidak semua senyum berarti bahagia. Tidak semua tawa berarti hati sedang baik-baik saja. Kadang orang yang terlihat paling kuat justru sedang berjuang paling keras. Dan jangan sampai kita kehilangan diri sendiri hanya demi memenuhi harapan orang lain. Jadilah diri sendiri. Rawat hati sendiri. Karena kebahagiaan sejati tidak berasal dari pengakuan orang lain, tetapi dari kedamaian dalam diri. Hati Merah 2 interaksi kolom komentar. Jika kalian pernah merasa harus berpura-pura kuat padahal sedang lelah, tuliskan di kolom komentar, "Aku berhak bahagia." Dan tuliskan juga kalian menonton cerita ini dari kota mana. Doa. Semoga siapapun yang sedang menyimpan kesedihan sendirian hari ini diberikan kekuatan. Semoga yang sedang kehilangan arah menemukan jalannya kembali. Semoga yang sedang lelah diberikan ketenangan hati. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, serta kebahagiaan yang tulus. Amin ya rabbal alamin. Bel ajakan subscribe jika cerita ini menyentuh hati kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.
karena masih banyak kisah kehidupan penuh makna, haru, dan pelajaran hidup yang akan hadir setiap hari. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita kehidupan berikutnya.